Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian, kita jumpa lagi dalam tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 3 ya. Nah, sekarang kita simak ya. Silakan. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai ya pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang daerahmu. Coba perhatikan di halaman 22 ya, di pembelajaran 3. Ini ada anak namanya Dayu. Nah, Dayu itu berasal dari mana? Dari Bali, betul sekali. Saat di Bali, Dayu ini terkenal dengan ikon pariwisatanya di Indonesia ya. Bali memiliki potensi pariwisata seperti apa? Seperti wisata alam, wisata seni, budaya, dan sebagainya. Nah, Provinsi Bali ini terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan itu didominasi oleh pegunungan dan pantai. Jadi banyak pantai dan banyak pegunungan. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat itu akan mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Jadi yang di pantai pasti kebanyakan nelayan, kemudian penjual souvenir dan sebagainya. Tetapi ketika di daerah pegunungan mungkin sebagai petani sayur. Nah, anak-anak sekalian, kamu bisa lihat halaman 23. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian di suatu daerah. Seperti Pak Arif katakan tadi, mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nah, coba kita lihat ya, nomor 1. Penduduk di dataran daerah pantai bermata pencaharian sebagai apa? Nelayan, betul sekali. Petani tambak, kemudian pedagang, petani garam, dan perajin. Jadi sebagai nelayan mencari ikan di pantai. Petani tambak itu apa? Membuat tambak di dekat pantai. Tambak itu adalah ikan. Jadi menanam ikan, menanam atau memelihara ikan yang mana airnya itu dari air asin dan air tawar. Contohnya ikan bandeng itu ya. Kemudian sebagai pedagang juga menjual hasil panen tadi. Kemudian sebagai petani garam itu apa? Dia membuat tempat di mana nanti air garam dialirkan di situ, kena matahari nanti air yang menguap tinggal garam. Dan itu garam itu diambil kemudian diolah. Ada juga sebagai pengrajin itu nanti bisa menghasilkan souvenir itu di daerah pantai. Kemudian penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh. Ada petani, ada pedagang, ada peternak. Jadi seperti Pak Tani, ada buruh tani, kemudian ada yang berdagang, ada juga peternak unggas maupun peternak mamalia lainnya. Kemudian penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani juga. Ada peternak juga, peternak sapi, mungkin ya kambing. Kemudian ada pedagang, ada juga pekerja perkebunan, misalnya kebun teh. Nah, kalau di daerah sini itu di Ngawi itu ada ya namanya teh jamus atau kopi. Di daerah Kare Madiun ada namanya kopi kandangan. Jadi yang paling tinggi di Gunung Wilis ya. Ada petani cengkeh pula. Nah, selain itu penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan di kota. Nah, kalau anak-anak bisa lihat, penduduk desa itu lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, ya kan? Kalau kamu itu di desa, petani banyak. Kemudian ada peternak, kemudian ada pengrajin, ada pedagang. Nah, pedagang di pasar Baraan itu dekat sekolahan kita, ada peternak juga, kemudian ada pengrajin mebel dan sebagainya ya. Ada juga buruh tani, mereka itu bekerja di sawah, diopahi setiap hari. Ada juga sebagai jasa, contohnya apa? Sebagai jasa. Nah, ada nanti contohnya cukur pangkas rambut mungkin ya, ada juga di desa kan. Nah, sedangkan di penduduk kota itu bermata harian kebanyakan malah jasa. Contohnya apa? Ada pegawai bank, ada konsultan, ada pengacara, ada sopir, karyawan, pedagang, dan juga buruh pabrik. Nah, itu adalah perbedaan daerah masing-masing daerah, dataran rendah, daerah dataran tinggi maupun daerah pantai, daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Jadi daerah itu mempengaruhi mata pencaharian masing-masing penduduknya. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang kita diskusikan bersama-sama yuk. Nah, diskusikan kita yang pertama adalah mengapa mata pencaharian penduduk berbeda di setiap lingkungan tempat tinggalnya di hidup. Kenapa berbeda? Apa tadi dari penjelasan Pak Arif? Ya betul, karena
kekayaan alam itu di setiap daerah itu berbeda. Di pantai berbeda kekayaan alamnya, di dataran rendah berbeda, kemudian di dataran tinggi juga berbeda. Oleh karena itu pekerjaan penduduknya juga berbeda. Betul sekali, kita sudah bisa menjawab yang nomor 1. Yang nomor 2 di halaman 24 kita lihat, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Ning kota karo ning desa kok beda ngopo? Nah gitu kan, karena apa? Di desa banyak memanfaatkan lahan yang tersedia ya untuk pertanian, jadi mereka kebanyakan petani. Nah sedangkan di kota mereka kebanyakan apa tadi? Jasa. Betul sekali, ada pengacara, ada sopir, ada guru, dokter dan sebagainya. Nomor 3, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi? Perbedaannya apa? Ya, jenis tanaman yang ditanam. Dataran rendah itu tanamannya apa? Padi, apalagi palawija dan sebagainya ya kalau dataran rendah. Kalau dataran tinggi sayur-sayuran, contohnya apa? Kol, sawi, apalagi gobes, apalagi ayo bawang ada. Nah, itu betul sekali ya, itu perbedaan di dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian apa yang dimaksud dengan pekerjaan jasa itu ya? Apa jasa itu? Pekerjaan jasa itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Contohnya apa? Contohnya dokter, dia ahlinya dokter, nyontek pak ahlinya, bukan. Pak dokter itu ahlinya apa? Mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian ada guru, ya ahlinya itu mengajar. Ada pengacara, ya kan? Itu adalah jasa yang pekerjaan yang pekerjaan jasa ya, bukan jasa-jasa ya, tapi pekerjaan yang menghasilkan jasa sesuai dengan keahliannya. Itu disebut pekerjaan jasa. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya tentang pekerjaan itu di daerah desa maupun kota, di dataran rendah, dataran tinggi maupun di daerah pantai. Nah, sekarang anak-anak lihat halaman 25. Nah, ini untuk tugas kalian ya. Nanti untuk tugas kalian kalian bisa membuat laporan, nanti bisa diskusikan dengan ayah atau bunda atau kakak, nanti mengamati. Gimana cara mengamati? Nanti kamu buat laporan seperti halaman 25, laporan hasil pengamatan. Ayo nanti nama kamu, kelas, dan alamat. Kemudian laporan ini berkaitan sama apa? Kamu mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Jadi didelok lingkungan tempat tinggalmu, dilihat. Nah, apakah tempat tinggalmu di desa atau di kota atau di pegunungan atau di pesisir begitu ya. Setelah itu kamu amati penduduk di sekitar kamu itu, penduduknya itu. Nah, kemudian kamu catat itu penduduknya itu, mata pencahariannya. Nah, contohnya nanti gini, nomor halaman 25. Nomor 1, nama daerah tempatmu, nama desanya apa? Desa Mbagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun umpamanya. Kamu lihat itu. Kemudian tempat tinggalmu termasuk daerah apa? Apakah pantai, dataran rendah atau dataran tinggi? Kamu catat itu tempatnya. Kemudian nomor 3 halaman 26 itu ya. Mata pencahariannya apa kebanyakan? Kamu tulis itu. Mata pencahariannya kebanyakan pengacara atau guru atau dosen. Kamu catat itu. Kemudian transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalmu itu menggunakan apa transportasinya? Gitu ya, kamu catat juga. Kemudian kesenian di lingkungan tempat tinggalmu apa keseniannya. Oke, itu sebagai laporan ya. Kamu kerjakan halaman 25 itu nanti ya di buku catatan. Oke, itu tugasnya, tapi kita nggak selesai sampai sini, kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas juga tentang suatu cerita. Masih ingat kan kemarin cerita pembelajaran kedua kemarin kita belajar tentang cerita, masih ingat kan? Macam-macam cerita, ada fabel, cerita tentang binatang, kemudian cerita tentang asal-usul yaitu namanya legenda, betul sekali. Nah, kali ini Pak Arif akan menceritakan tentang legenda halaman 26 ya, yaitu asal mula Bukit Catu. Kita lihat halaman 26, di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang sangat besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panennya akan berlimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata kepada si istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya."
Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanannya ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Ya, catu itu apa? Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Kalau di sini namanya apa ya? Batok ya namanya. Oh, oke. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. Oh istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah. Sejak saat itu si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Saat ia pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar. Setiap hari lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat nasi catu, onggokan tanah itu pun juga akan berhenti membesar. Sejak saat itu onggokan tanah itu disebut dengan namanya Bukit Catu. Nah, anak-anak, itu adalah asal-usul sebuah bukit catu ya ceritanya. Nah, dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh ya. 3 tokoh tersebut adalah pelaku dalam ceritanya. Nah, siapa tokoh tersebut kita lihat ya. Nomor 1, siapa tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu? Iya, petani ya. Siapa petaninya? Suami dan istri. Kemudian ada penduduk, karena yang diundang itu penduduk ya. Nanti ada itu petani, suami istri itu, dan penduduk. Betul sekali. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Apa? Contohnya petani. Petani perannya apa? Ya membawakan cerita. Dia seakan-akan bercerita begitu ya. Walaupun pengarangnya yang bercerita, tapi narasinya itu yang menyampaikan adalah petani tadi. Nah, apa pesan yang terdapat dalam cerita tersebut? Pesannya adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh serakah. Apapun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita syukuri. Nah, anak-anak, itu adalah suatu cerita legenda yang kita akan bahas. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kita bisa melihat ya bahwa ternyata ketika kamu bersama dengan orang tuamu, mungkin mendengarkan cerita ini, ada nenek, mungkin ada kakek, kemudian ada ayah atau bunda atau adik atau kakak. Nah, semuanya itu bisa mendengarkan cerita. Senang kan kalau nenek kamu sering bercerita kan, karena nenek itu sering bercerita. Nah, pada zaman dahulu mungkin beliau pernah mendapatkan cerita dari ayah ibunda, seperti Pak Arif dulu juga diceritai oleh ayahnya Pak Arif. Nah, oleh karena itu kita semua sering mendapatkan cerita. Nah, salah satunya adalah Dayu. Dayu senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota itu keluarga itu ngumpul mendengarkan ceritanya nenek yang cukup indah maupun cukup menarik tadi. Senang mendengarkan cerita nenek. Nah, kamu bisa mengamati gambar di halaman 29. Kira-kira ada nenek, ada bapak, ibu, ada Dayu, ada adiknya Dayu. Nah, kalau sudah diamati, kira-kira apa keragaman yang terdapat dalam gambar tersebut ya? Keragaman apa kira-kira? Keragaman budaya, keragaman ras, suku? Enggak ya, sukunya sama itu ya. Ternyata keragaman fisik setiap individu. Nenek itu sudah sepuh, sudah tua. Ada bapak yang sudah brengosen itu ya. Ada ibunya, ada Dayu, ada adiknya yang kecil. Nah, itu keragaman fisiknya beragam, berbeda-beda. Nah, anak-anak, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Manusia, keberagaman manusia itu, perbedaan itu dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap individu. Keragaman karakteristik individu itu bisa berupa keragaman fisik. Keragaman fisik meliputi ada warna kulit, ada jenis rambut, tinggi, rendah, dan sebagainya. Nah, anak-anak bisa melihat halaman 30. Kamu nanti bisa mengerjakan atau mungkin menuliskan ya, ayahmu mungkin warna kulitnya apa? Mungkin putih. Ibumu apa? Hitam. Kakakmu mungkin putih, kamu hitam, adikmu putih. Nah, gitu bisa. Atau jenis rambut. Ayahmu lurus, ibumu keriting. Kakakmu lurus, kamu keriting. Adikmu berombak begitu ya. Tinggi badannya gitu ya bisa, atau berat badannya. Kamu bisa mencari informasi itu. Nah, itu saja
dari Pak Arif. Semoga apa yang disampaikan secara singkat dan cepat ini bisa difahami dengan baik. Tugasnya tadi ya, jangan lupa ya, tugasnya nanti kamu kerjakan di buku, yaitu halaman 25 sampai 26. Kamu membuat laporan, kamu amati di sekitar tempat tinggalmu. Itu saja dari Pak Arif. Terima kasih. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran yang Pak Arif sampaikan. Semoga apa yang Pak Arif sampaikan bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.